Mari teman-teman, sebelum kita mulai acara AKP Celebration ini, kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang begitu baik pada kami, Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu di muka kami ini Tuhan. Tuhan yang pimpin untuk boleh beracara dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Halo keluarga AKP, kami keluarga SFTQ hari ini mau membagikan sebuah testimoni tentang berkat Tuhan yang kami dapatkan melalui tokoh Daniel. Kami mau menjadi berani seperti Daniel yang meskipun di dalam gua tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Beranilah Seperti Daniel. Pada zaman pembuangan bangsa Israel ke Babilonia, ada seorang pemuda bernama Daniel. Daniel adalah seorang anak Tuhan yang setia melayani Tuhan. Daniel tidak menajiskan dirinya dengan memakan santapan raja dan minum anggur yang diminum raja, melainkan diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel pengertian tentang penglihatan dan mimpi. Juru masak di sana, tolonglah berikan saya sayuran dan air putih saja. Hanya itu, ya, baiklah. Daniel 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Ya Raja, apa kau memanggil saya? Ya, apa kau bisa mengartikan mimpi saya ini? Maafkan saya Raja, tetapi saya tidak tahu apa maksud mimpi Raja. Baiklah, kamu boleh pergi. Raja, ada satu orang bernama Daniel yang bisa mengartikan mimpi Raja. Baiklah, bawalah dia ke sini. Ya Raja, apa kau memanggil saya? Ya, apa kau bisa mengartikan mimpi saya ini? Daniel mampu menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, sehingga ia diberikan kesempatan untuk menjadi penguasa atas wilayah Babel dan menjadi kepala orang bijaksana di Babel. Namun, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Di dalam istana ada beberapa orang pejabat tinggi yang iri dengan Daniel, karena Daniel menjadi orang kepercayaan Raja. Lalu, para pejabat-pejabat tinggi itu pergi untuk bersepakat, meminta Raja untuk membuat peraturan bagi orang-orang yang tidak hanya menyembah Raja saja selama 30 hari, harus dimasukkan ke dalam gua singa dan hukuman itu tidak bisa ditarik kembali. Ya Raja, tolong dengarkanlah kami. Semua pejabat-pejabat tinggi, wakil raja, menteri, dan bupati telah bermufakat supaya kiranya suatu penerapan larangan, yaitu selama 30 hari, semua orang hanya menyembah raja saja. Jika ada yang menyembah Allah lain harus dilemparkan ke gua singa, dan ucapan itu tidak bisa ditarik kembali. Baiklah, saya menyetujuinya. Terima kasih, Raja.
Daniel berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, dan pada saat mereka lewat, mereka melapor kepada raja bahwa Daniel berdoa dan menyembah Allah lain selain raja. Ya Tuhan, terima kasih Kau sudah memberikan saya hikmat untuk menafsirkan mimpi raja. Terima kasih Tuhan. Lihatlah, Daniel sedang berdoa kepada Allah lain. Aku harus memberitahu raja. Ada orang yang melihat Daniel sedang berdoa di dalam rumahnya, dan orang itu melaporkannya kepada raja. Raja menyuruh pengawal-pengawalnya membawa Daniel untuk menghadap dan berbicara kepada raja. Ya Raja, saya ada berita penting. Apa itu? Daniel sedang menyembah kepada Allah lain. Mengapa dia melakukan itu? Panggillah dia ke sini. Baiklah. Ya Raja, apa kau memanggil saya? Ya Daniel, mengapa engkau menyembah Allah lain? Karena Tuhanlah yang memberi saya hikmat untuk menafsirkan mimpi Raja. Maafkan saya Daniel, saya tidak dapat menarik ucapan itu kembali. Semoga Allahmu melindungimu. Raja dengan terpaksa menyuruh pelayan-pelayannya memasukkan Daniel ke gua singa, karena raja tidak bisa menarik ucapannya kembali. Dan raja mengatakan, semoga Allahmu melindungimu. Raja tidak bisa makan dan tidur selama beberapa hari karena khawatir dengan Daniel. Tuhan, tolonglah lindungi hamba dari mulut singa itu. Bagaimana keadaan Daniel sekarang? Apa dia masih hidup atau sudah mati? Keesokan harinya, semua pergi melihat Daniel di gua singa, dan Daniel ternyata masih hidup. Raja sangat senang mendengar kabar itu. Raja pun menyeru semua orang untuk percaya kepada Allah Daniel. Daniel, apa kau masih hidup? Ya Raja, Tuhan telah mengirim malaikat untuk menutup mulut singa tersebut. Terpujilah nama Tuhan yang kau sembah. Mulai sekarang, kami akan menyembah Tuhan yang disembah Daniel. Kami juga ingin membagikan apa yang kami alami di masa pandemi COVID-19 ini. Selama masa pandemi, kami tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, seperti bersekolah, les piano, berkunjung ke rumah Kungkung dan Popo, tidak bisa jalan-jalan ke mall, dan makan di restoran kesukaan, tidak bisa nonton, dan tidak bisa bermain bersama teman-teman, termasuk teman-teman yang ada di Agape. Bukan hanya kami yang mengalami, tetapi Papa dan Mama juga mengalami dengan harus work from home. Kami beradaptasi dengan perubahan rutinitas yang biasa kami lakukan. Kami menghabiskan waktu seharian di dalam rumah. Awalnya, kami sempat mengalami kesulitan dalam menjalani perubahan ini. Tapi kami ingat, kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan akan menolong dan memampukan kami melewati masa pandemi ini. Apa yang kami kerjakan? Kami berdoa dan membaca firman Tuhan. Kami beribadah dan sekolah minggu online. Kami mengadakan family altar secara rutin. Kami mempunyai banyak waktu untuk bermain bersama keluarga. Kami juga membantu tugas di rumah, seperti menyiapkan sarapan untuk anggota keluarga, membereskan rumah, dan mencuci piring bergantian. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melewati masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan ingin kami belajar menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan, juga taat kepada orang tua. Teman-teman, di situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, kami pada awalnya banyak pergumulan-pergumulan ketika kami harus bekerja dari rumah, anak-anak harus sekolah dari rumah. Tentunya itu bukan suatu hal yang gampang, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul dan silih berganti. Tapi bersyukur kalau pada semester ini di Agape kita boleh belajar tentang Daniel. Kita boleh melihat bagaimana Daniel juga bergumul dalam permasalahan yang ada, di mana Daniel di dalam pergumulannya
ia tetap setia dan taat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Itu yang menguatkan kami, sehingga ketika kami melihat permasalahan kami juga boleh belajar daripada Daniel untuk boleh tetap setia, taat, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu pujian menjadi berkat buat keluarga kami. Ketika kami menghadapi persoalan, kami tahu dan kami mampu melewatinya. Karena tangan Tuhan selalu menopang keluarga kami. Pertolongannya tidak pernah datang terlambat. Karena itu, kami tidak pernah berhenti berharap kepada-Nya. Biarlah pujian ini juga boleh menjadi berkat buat seluruh keluarga kami. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara Agape Celebration ini, family testimony dari keluarga kami. Sekarang kita akan tutup. Kami mohon Ibu Prati untuk memimpin di dalam doa untuk doa penutup kita. Terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk acara hari ini. Kami sudah belajar dari kitab Daniel melalui Lego. Cerita Lego disiapkan oleh Theo dan Kimi, juga Papa Mama. Kami mengucap syukur sudah belajar dari Daniel untuk setia kepada Tuhan dan juga taat perintah Tuhan dan punya pengharapan walaupun sekarang penuh dengan kesulitan. Kami berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kami bisa kembali belajar bersama-sama di Bina Iman Agape, juga belajar di sekolah, juga beribadah di gereja, juga bisa main lagi bersama teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk acara Sabtu yang akan datang. Tuhan tolong Lause Mulia dan Lause Siana mempersiapkan acara bersama Koko Nehem dan Koko Nathan. Kami mengucap syukur bisa belajar di Bina Iman Agape. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Thank you.